tentang munajat menaiki sajadah. Sebelum kita melaksanakan sholat, pastilah kita naik ke atas sajadah terlebih dahulu setelah berwudu. Untuk sekarang kita ambil yang bermunajat tentang naik sajadah. Naik sajadah bukanlah kita kategorikan suatu persyaratan atau melengkapi sebuah syariat ibadah. Sajadah bukanlah berasal dari kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa awam. Sajadah adalah salah satu nama sebuah surat dalam Al-Quran, As-Sajadah. Bagaimana supaya mabrur ibadah kita? Bagaimana supaya mustajab semua ilmu yang kita ciptakan kepada Allah yang kita hadirkan? Maka terlebih dahulu kita ingat bahwasannya la maujudun illallah. Kalau yang tidak maujud itu adalah sifat-sifat Allah pada diri, maka kedatangan kita untuk menaiki sebuah sajadah adalah hal yang mempersekutukan. Untuk melepaskan diri mempersekutukan, maka kita kembali menyatakan kehaknya Allah, kebenarannya Allah pada diri kita. Mana sifatnya yang akan kita hadirkan sebelum kita menghadap kepadanya di dalam ibadah sholat? Maka hadirkanlah haknya yang tidak bersekutu baginya. Maka kita laksanakan munajat. Pertama, sebelum kita menginjak sajadah ini, kita ingat dulu, jangan memudahkan atau menggampangkan nilai sebuah sajadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, pelajarilah Al-Quran itu halaman 2 dan 3 atau halaman ke-23. Ke halaman 23 ini adalah dinamakan surat Al-Mu'minun. Dan apabila kita berbalik kepada halaman 32, maka akan menemui surat As-Sajadah. Sajadah ini adalah batasan. Mana batasan manusia dan batasan Tuhan dalam diri. Inilah As-Sajadah. Jangan membawa batasan, jangan melewati batasan kemanusiaan kita. Batasan manusiaan kita yang punya akal, nafsu, birahi dan semuanya. Itu batasan manusia, dan batasan Tuhan adalah sifat-sifat yang tidak bersekutu baginya. Jadi setelah kita mukmin, barulah kita bisa menaiki sajadah 32-23 surat. Kemukminan kita ini adalah kita yang berilmu. Kita mengetahui dan berilmu atas apa yang diperintahkan Allah. Inilah yang dikatakan mukmin. Orang-orang yang sudah berilmu. Salatu fil mu'mini fil mighrabi alal mu'min. Salat itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang telah mukmin. Maka daripada itu para jemaah, sebelum kita menaiki sajadah, kita sampaikan munajat kepada Allah terlebih dahulu. Pertama kita membaca Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus dilanjutkan dengan menyebut La mawjudun illallah. Terus dilanjutkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu kita membaca kitabnya Allah, yaitu surat Al-Ikhlas. Melangkahkan kaki kanan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Maka kita langkahkan kaki kanan. Setelah itu kita menaiki kaki kiri dengan membaca surat An-Nas. Setelah surat An-Nas kita baca, maka kita melangkahkan kaki kiri. Setelah melangkahkan kaki kiri, kita membaca usolli. Setelah kita baca usolli, kita baca Alhamdulillah. Orang yang membaca usolli tapi tidak membaca Alhamdulillah,
maka belum dihalalkan gerakan sholat itu. Karena gerakan sholat itu berasal dari huruf alhamdulillah. Ada huruf alif, ha, mim, dal, ha. Alhamdulillah. Dikala kita membaca alhamdulillah, kita melihat sekilas perbuatan dari berdiri sampai salam, maka kita sudah bermunajat, minta dihalalkan segala gerakan kita dalam sholat kepada Allah. Nah, itu yang dikatakan bermunajat. La khotoratun fil jasati alal adam. Jangan kamu merasa punya jasad, melainkan jasad itu adalah Anda. La khotorati fi ruhi alal ruhanatil alal Muhammad. Jangan kamu merasa ada rohanimu, melainkan rohaninya Muhammad. La ruhi ilallah. Jangan kau merasakan hidup di dirimu, melainkan Allah yang hidup. Kalau sudah batinnya Adam adalah Muhammad, batinnya Muhammad adalah Allah, maka nuraninya Allah jatuh ke Adam, rohaninya Allah jatuh Muhammad, maka batinnya Allah jatuh ke nyawa. Masa tiada persekutuan pada kodrat zahir dan batin tadi. Maka insya Allah lakukanlah munajat naik sajadah ini. Jangan memudahkan segala perintah Allah, tapi berilmulah kepada setiap perintahnya. Kenapa? Fa'kulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardatun la tuqbalu. Beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini akan dikembalikan. Maka wajiblah kita memperdalam ilmu pengetahuan kepada Allah. Thalabul ilmi fardidatu ala kulli muslim. Terutama adalah naik sajadah. Kebanyakan seseorang dengan bermain-main air, berwuduk main air tanpa tahu mana taharoh dan mana istinja. Setelah itu dengan mudah naik sajadah tanpa ada adab kepada Allah. Seandainya sajadah itu kita tuangkan menjadi surat Al-Quran, apakah tidak berdosa kita menginjak-injak surat Al-Quran, yaitu as-sajadah? Maka menghindari kebatilan itu, jadikanlah dirimu seorang yang mukmin, seorang yang berilmu kepada Allah, maka berhaklah kamu untuk mendapati batasan Allah, yaitu as-sajadah. Maka disitulah yang dihalalkan oleh Allah. As-sajadah itu bukan hanya karpet yang bermerek dan berlambangkan masjid. Dimanapun kamu injak, air, api, angin, tanah, dimanapun kamu mampu berdiri, alam ini sudah menjadi sajadahmu, asal kamu bermunajat sebelum memulai sholat. Insya Allah para jemaah, mudah-mudahan dengan pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua.